Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadaha tariqal mustabid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terutama para penyimak channel Mamat Rahimat. Kita akan lanjutkan kajian hari ini. Kita sedang membahas kitab Qawaidul Fiqhiyah wa Dhawabitul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita akan baca bait berikutnya. Walaysa wajibun bila iqtidari wala muharramun ma'abtirari. Walaysa wajibun bila iqtidari wala muharramun ma'abtirari. Wa kullu mahdurin ma'ad-darurah biqadri ma tahtajuhu ad-darurah. Kita sampai dua bait. Walaysa wajibun bila iqtidari, tidak ada kewajiban bila mana tidak ada kemampuan. Wala muharramun ma'ad-tirari, tidak ada yang diharamkan bila mana ada darurat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba, seorang manusia, seorang jiwa, illa wus'aha, kecuali sesuai kadar kemampuannya. Karena manusia itu berbeda kemampuannya, maka kadar kewajibannya tergantung kadar kemampuannya. Sebagai contoh, kita mulai dari bab thaharah misal. Bab thaharah itu kita diwajibkan untuk berthaharah dengan air. Tapi kalau tidak ada air, tidak mampu, airnya tidak ada atau bahkan tidak bisa menggunakannya, boleh dengan tayamum. Ini kembali lagi kan. Kalau ada kesulitan kemarin, ada kemudahan. Ini sama. Kalau tidak mampu, dia tidak wajib. Kalau misalkan dia ada luka, maka boleh, walaupun harusnya itu dibasuh, boleh sekedar diusap. Karena dia luka, ada balutan. Soalnya kalau dibasuh, nanti ada madorot lagi. Itu gak sesuai dengan kaidah. Dan ketika sholat itu, rukun sholat itu harus berdiri. Berdiri itu bagi yang mampu. Tapi kalau tidak mampu, dia boleh untuk duduk atau bahkan berbalik. Itu kembali bahwa kewajiban itu ada karena ada kemampuan. Ketika misalkan pembahasan, kita bab mengambil pembahasan sholat ya, udah sholat. Kita kasih contoh pembahasan iya, sholat berjamaah. Ketika tidak mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah karena sakit, tidak mampu, dia tidak ada kemampuan, maka boleh dia untuk tidak berjamaah. Begitu juga dalam sholat Jumat. Ketika dia sakit, boleh untuk tidak sholat Jumat. Itu bentuk, karena kalau dia tidak mampu, dia tidak wajib. Itu sholat. Apalagi? Kita bab zakat. Zakat itu baru wajib kalau ada nisabnya. Berarti kalau tidak ada nisabnya, dan nisab zakat itu beda-beda. Harta itu kalau menggunakan hartanya berbentuk tamaniyah kemarin,
Itu kalau emas dan perak, emas itu adalah 85 gram, tapi ukuran perak itu 295 gram. Bentar, 595 gram. Ini kan dia 200 dinar, 200 dirham. 200 kali 2,975 itu 595 gram. Sekarang itu emas perak murni itu harganya murah, cuman ya anggaplah 110.000. Kalau 10.000, kalau 595 gram 5.900.000 itu harus wajib zakat ya. Karena ukuran nisab. Jadi, tapi kalau dia gak punya, dia gak perlu zakat. Karena gak punya, gak perlu zakat. Itu zakat. Makan zakat fitri pun gak wajib sebenarnya, kalau dia gak ada, gak wajib. Kalau dia tidak ada makanan yang melebihi kadar untuk hari itu untuk keluarganya, dia gak perlu zakat. Allah itu tidak pernah membebanin suatu hamba di luar batas kemampuannya, gak ada. Dan itu keindahan Islam sebenarnya. Ketika hamba itu hanya dibebani dengan kadar kemampuannya, itu bentuk kecintaan atau bentuk rahmat Allah di dalam Islam. Islam itu tidak pernah membebani hamba dengan yang dia tidak mampu, nggak pernah. Dia tidak akan ditanya di akhirat ketika dia tidak bisa mengerjakan sesuatu yang dia tidak mampu, dia tidak akan ditanya. Jadi ditanya di akhirat itu ketika dia mengabaikan sesuatu yang dia mampu. Karena itu kaidahnya walaisa wajibun bila iktidari wala muharramun ma'tirari. Oke, sekarang bab yang lain. Kita kasih contoh lain. Jadi ketika Anda tidak mampu, tidak wajib puasa. Puasa itu baru wajib kalau bagi mampu. Orang mampu untuk berpuasa. Artinya kalau dia udah orang tua, dia tidak mampu, tidak wajib. Makanya ayah saya kan sering batal, ya udah saya juga biarin aja. Karena dia tidak mampu, nanti kewajibannya yang lain dengan fidyah. Ini puasa. Kalau ibu hamil menyusui, dia berat untuk berpuasa, dia gak wajib untuk puasa. Dia boleh batalkan dan dia boleh bayar fidyah. Di dalam agama ini mudah, yang dia tidak mampu tidak wajib, tidak ditanya oleh Allah sesuatu yang dia tidak mampu. Agamanya mudah. Yang membuat sulit umat ini adalah dia memaksakan sesuatu yang sebenarnya dia tidak wajib bagi dia, apalagi tidak disyariatkan, apalagi bid'ah. Dan saking bid'ahnya, saking ngebelanya, baru aja ada yang ngomong kalau saya menghalangi sesuatu bid'ah, ditebas saya akan leher saya. Bayangkan coba, ketika saya misalkan menyampaikan sesuatu menghalangi, kalau ini bid'ah dihalangi, tapi kalau saya memaksa menghalangi akan ditebas katanya. Ada yang ngomong begitu, bayangin kalau misalnya gitu. Jadi ketika saya menghalangi, ini bid'ah, sesuatu yang tidak diwajibkan. Kadang orang berat, kadang keluar biaya. Tapi kalau saya menghalangi, katanya ada yang langsung di depan saya, akan saya tebas. Bayangkan, saking membelanya bid'ah begitu, bayangkan. Dan saking sayang, contohnya, ketika saya mengingkari kebid'ahan, kalau kamu mati, dibuang nanti ke sungai, gak akan dikuburin. Bayangin, apa ada yang begitu. Ini kan saking membelanya kebid'ahan, subhanallah. Padahal kewajibannya dia sering tidak sholat, sering apa, mungkin puasa sering batal. Tapi tidak dipikirkan orang yang mengingkari kebid'ahan, yang bid'ah itu tidak diwajibkan. Sampai begitu, ininya kan luar biasa. Ya saya sih maafin aja orang jahil gitu. Tapi ini bentuk bahwa setan itu memperindah. Orang itu kadang yang tidak diwajibkan dia paksakan. Walaupun keluar uang, walaupun segala macam dengan tekanan sosial, masyarakat kompak untuk melakukan kebid'ahan. Tapi bayangkan yang sunnah tidak dijalankan, yang wajib kadang ditinggalkan. Banyak di kita yang ninggalin sholat, banyak. Mereka apakah merasa berdosa? Enggak. Padahal kemarin dibahas masalah sholat itu, orang meninggalkan sholat kalau dia tidak menganggap wajib itu kafir. Kalau dia itu menganggap wajib tapi malas, dia dipinta tobat. Kalau tidak dibunuh, hukumnya justru dibunuh kalau meninggalkan sholat. Tapi orang yang mengingkari bid'ah, bayangkan diancam dengan ditebas. Bayangkan, ini saya ngalamin itu, subhanallah. Dan itu dilakukan oleh orang yang dekat, keluar ucapan oleh orang yang harusnya tidak sampai ngeluarin ucapan itu. Tadi subhanallah. Dan ini adalah bentuk apa namanya itu? Tantangan dakwah. Saya itu ada di dalam dakwah yang berat. Tapi pahala yang besar itu sebanding dengan sebanding dengan kesulitan.
Jadi setiap ketika semakin berat tantangan dakwah itu, maka semakin besar pahalanya. Oke, baik, kita lanjutkan. Haji itu baru wajib kalau dia mampu. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan, subhanallah. Kalau dia tidak punya kemampuan, maka tidak wajib bagi dia haji. Allah tidak pernah membebani satu kaum yang dia tidak mampu. Tidak pernah dibebani. Baik. Dan kalau begitu, ketika saya berdakwah dengan beban yang berat, termasuk tadi seperti ancaman yang berat, sampai ancaman walaupun dia tidak melakukan, tapi ancamannya kan kasar. Saya akan tebas. Bayangkan, itu tidak pernah ada orang yang begitu. Kalau kamu mati dilempar ke sungai, gak akan dikuburin, kasarnya gitu. Subhanallah, gak ada yang gitu. Orang yang mukmin kalau dia mati, bahkan orang tadi ninggalin sholat, kalau dia disuruh tobat, tidak mau dihukum bunuh, dia masih dihukumin muslim, dia masih disolati, dia masih dikafani, dia masih dikuburkan, dia masih dimandikan. Bayangin orang kayak saya yang saya tidak pernah ninggalin sholat. Dari kecil saya gak pernah ninggalin sholat. Ketika saya menegakkan hukum dengan ilmu Allah, malah diancam seperti itu dengan orang yang dengan kebodohannya. Tapi kita maafkan, kita farid anil jahilin, kita abaikan, tinggalkan orang yang bodoh. Sampaikan karena dia orang bodoh. Orang yang bodoh itu dia bertindak tanpa ilmu, tanpa dipikir dulu. Kita harus berbicara semarah-marahnya aja kita, dan berbicara dengan pembicaraan yang harus diterima. Kita dipertanggungjawabkan di akhirat. Satu huruf aja kemarin saya salah baca kitab, satu huruf dibully, satu huruf yang salah baca itu biasa dan tidak disengaja. Apalagi kalau disengaja satu kalimat, apalagi kalimat mungkar, maka kalimat-kalimat mungkar itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka ini penting. Dan kaidah di dalam agama, siapa saja Allah mengatakan dia tidak wajib, tidak ada yang diwajibkan atas hamba yang dia tidak mampu. Walaisa wajibun bil iqtidari wala muharramun matir. Maka haji itu tidak pernah wajib kalau dia tidak mampu. Apa ukuran mampunya sudah dibahas, bahwa mampunya itu dia ada makanan yang ditinggalkan untuk keluarganya, ada makanan untuk selama dia di haji, ada kendaraan, dia juga aman di perjalanannya, dan waktunya juga tersedia. Itu kemampuan. Baik. Dan untuk perempuan itu ukuran mampu itu dia ada mahramnya atau suaminya. Kita lanjutkan contoh yang lain. Dam. Masalah dam. Dam itu kan ada ukurannya. Dia akan dikasih pilihan, pilih saja yang sesuai dia mampu mana. Pilih saja yang sesuai dia kadar kemampuan. Karena yang tidak mampu ya tidak perlu dipilih. Pilih aja, kan orang kemampuannya beda. Bisa misalkan apakah menyembelih, apakah puasa, atau bersedekah. Kita kasih contoh riba. Riba itu jual beli maksudnya. Jual beli. Kemarin kan kalau dalam bab riba ada aroyah, itu masih diizinkan. Berarti karena ada kebutuhan. Jadi kalau orang dianggap tidak mampu orang untuk meninggalkan itu, akhirnya diangkat dikhususkan boleh untuk aroyah. Artinya menukar kurma basah dengan kurma yang kering, yang kadang kadarnya itu tidak tahu pastinya karena cuma ditaksir, tapi berarti ada bab riba di situ. Tapi itu diizinkan. Kenapa? Karena tidak mampu orang, ada kebutuhan. Kita kasih contoh kita kasih bab contoh yang lain. Waris, urut. Kita kasih contoh-contohnya. Nikah itu kan anjurannya itu seseorang itu menikahi perempuan yang merdeka. Tapi kalau dia tidak mampu, diizinkan menikahi budak karena dia tidak mampu. Asalnya kalau dia mampu gak boleh, haram. Minimal ya gak boleh, minimal makruh itu menikahi budak. Tapi kalau dia mampu,
kalau dia mampu boleh untuk menikahi budak. Jadi minimal makruh itu. Asalnya nggak boleh. Jadi minimal makruh. Kalimatnya wala yankihul hurru amatan. Apalah jangan, itu artinya kan asalnya kan haram. Itu asal haram, berarti tidak boleh menikahi seorang merdeka, itu nggak boleh menikahi budak. Nggak boleh, itu kan haram. Tapi kalau ada dia tidak punya harta untuk menikahi yang merdeka atau dia takut berzina, maka boleh. Artinya itu sebenarnya makruh. Jadi turun ke makruh. Tapi bisa jadi haram. Kalau dia mampu, kalau dia tidak mampu ya gimana? Ya gitu boleh akhirnya. Kita bab misalkan contoh apa? Contoh yang lain adalah nafkah istri. Nafkah istri itu kadarnya itu sesuai kemampuan. Kadarnya itu yang wajib itu sekadar kemampuan. Tapi kalau dia tidak mampu, jadi yang hanya sekadar kemampuan, hanya saja istri itu boleh mempasah nikah. Jadi kalau misalkan seorang suami tidak mampu menafkahi istrinya dan memang kadar kemampuannya kagak ada, jadi kewajibannya ya itu kadarnya kemampuannya. Tapi kalau misalkan istri tidak ridho, istri boleh menggugat cerai di menghulu-hulu. Jadi kenapa? Karena seorang suami juga dia hanya memberi menafkahi di kadar kemampuannya. Kan kemampuan itu Allah yang memberi. Kita bab apa? Kita kasih contoh apa? Kita kasih contoh lain. Oke, meninggalkan sholat, murtad, jihad. Jihad itu, hukum jihad itu fardu wajib itu kalau ada kadar kemampuan. Taqatu ilal al-qital. Karena itu di dalam agama, kalau dia orang buta, orang sakit, itu tidak diwajibkan jihad. Dia tidak dosa ketika dia tidak datang berjihad. Kenapa? Dia tidak mampu. Gitu. Jadi tidak dosa dia tidak menghadiri jihad kalau dia tidak mampu. Jadi walaisa wajibun bil iqtidari. Kalau dia tidak mampu tidak wajib untuk berjihad. Jadi kadar kemampuan itu ini penting. Kemarin kita disebutkan menyembelih. Menyembelih kan harus dari lehernya kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu ditikam boleh, di tanah juga boleh. Kan begitu. Itu kadar kemampuan itu penting. Walaisa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'at-tirari. Tidak ada yang Allah wajibkan bagi orang yang tidak mampu. Nggak ada. Ini agama itu baru wajib kalau dia mampu. Yang nggak mampu dia nggak wajib. Oke, baik. Kita pindah ke yang lain. Walaysa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'at-tirari. Tidak ada yang diharamkan bagi orang yang ada darurat. Makan daging babi itu haram. Tapi kalau dia kelaparan di suatu tempat tidak ada makanan sama sekali, dia bisa membunuh jiwa kalau tidak makan, maka diangkat keharamannya. Dibolehkan dia makan daging babi sekedar ngangkat nyawanya. Wala muharramun ma'at-tirari. Tidak ada yang diharamkan oleh Allah sesuatu yang darurat, dan darurat itu syariah itu nanti dibahas maqasidul syariah. Nanti kita akan bahas salah satunya nyawa. Nyawa itu ketika kita harus membela nyawa, maka boleh untuk kadang yang diharamkan itu kadar yang sekedar ngangkat nyawa itu diangkat. Boleh untuk yang diharamkan. Bangkai aja boleh dimakan ketika dia kelaparan. Boleh. Itu agama, indahnya agama. Baik, kita lanjutkan. Wala muharramun ma'at-tirari. Indahnya agama itu tidak ada orang cerita, oh saya nggak mau bangke, saya nggak mau misalkan di suatu tempat tidak ada makanan, biar saya mati aja. Nggak ada. Kita pengen minum, kagak ada minum. Kadang boleh minum air kencing sendiri ketika kagak ada air minum lagi. Kenapa? Wala muharramun ma'at-tirari. Padahal dia najis. Tapi kalau nggak ada lagi minum, dia kehausan, minum air kencing sendiri, dibolehkan. Kenapa? Karena dia bisa menjaga nyawanya.
wala muharramun ma'atirori. Apa ukurannya? Ukurannya itu wa kullu mahdurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu darurah. Kadar setiap yang dilarang itu, yang dilarang tapi diizinkan bersama ada darurat, biqadri ma tahtajuhu darurat, boleh sekedar mengangkat daruratnya. Jadi kadar orang misalkan dibolehkan makan daging babi, kadarnya itu ketika dia lapar, kelaparan yang bisa membuat mati, diangkat potensi kematiannya dengan makan daging babi. Itu aja kadarnya, tidak boleh berlebih. Karena itu di dalam ayatnya itu ghairu mutajanifin ismin ba'da. Jadi orang itu jangan enak nih akhirnya berlebihan makan daging babi. Wah, itu nggak bisa kalau. Jadi kadarnya itu sekedar ngangkat daruratnya aja, itu baru dibolehkan. Jadi bukan berlebihan. Ini wa kullu mahdurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu darurah. Kadar ini kalimatnya disebut famanituro, di atasnya kan disebut hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinziri wa ma uhila li ghairillahi bih. Kita tutup segitu. Lewat aja. Diharamkan atas kamu bangkai, anggaplah bangkai haram. Di belakangnya famanituro ghairu bagin, barang siapa yang darurat fi makhmasatin ghairu mutajanifin ismin. Dia itu darurat fi makhmasatin, untuk menjaga nyawanya itu dia darurat karena bisa mungkin parah lah, bisa menyebabkan kehilangan nyawa, maka boleh untuk memakannya ghairu mutajanifin ismin. Tapi bukan orang yang cenderung untuk melakukan dosa. Jadi bukan enak, ini makan enak nih daging babi. Gak boleh, dia sekedar ngangkat kelaparannya aja, ngangkat menjaga nyawanya, itu baru dibolehkan. Ini kaidah dalam agama. Jadi setiap hal yang darurat boleh, tapi sekedar mengangkat daruratnya, tidak boleh berlebihan. Ini kaidah indah dalam agama. Walaisa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'atirori. Tidak ada yang wajib bagi orang yang tidak mampu, tidak ada yang diharamkan bagi orang yang darurat. Tapi kalau dia darurat, melakukan darurat, maka boleh mengambil sesuatu yang diharamkan itu. Kalau dia darurat boleh saja, tapi sekedar dia ngangkat daruratnya. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.